Oke, halo, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mohon dimaafkan dulu kali ya kalau misalkan berisik di sini. Ini pada join semua belum ya? Jadi dilihat-lihat kayaknya masih banyak yang belum join. Jadi mungkin kita tunggu 5 menitan untuk nunggu yang lain ikut join juga. Kasih tahu ya ke teman-teman yang lainnya untuk segera gabung. Kayaknya ya udah mulai banyak yang gabung, jadi sebentar ada motor yang lewat. Oke, jadi mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman semua sama Ibu Indonesia untuk melanjutkan pembelajaran tentang materi ekonomi gitu. Mungkin sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan materi hari ini, ada yang masih ingat gak materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Yang masih ingat boleh raise hand atau apa ya, langsung unmute aja. Ayo, yang ingat. Ih, kok nggak ada yang raise hand? Gak ada yang ingat emang? Ayo yang ingat, yang ingat. Oke, Fahrul. Pembelajaran materi kemarin, kita belajar tentang apa? Tuh, minggu kemarin kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Jadi, ada motor yang lewat lagi, maafin. Jadi, untuk minggu sekarang, kita bahas tentang elastisitas harga. Sebenarnya untuk macam-macam elastis itu ada banyak ya. Ada elastisitas harga, elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan, elastisitas silang gitu. Cuman sekarang yang akan Ibu bahas itu tentang elastisitas harga gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau ngasih pembukaan nih tentang elastisitas harga sebelum Ibu share screen? Ada nggak? Sebelumnya suara Ibu kedengaran kan? Masuk maksudnya? Ya masuk. Ada nggak nih yang mau ngasih pembukaan? Oke, mungkin gak ada ya, jadi Ibu langsung share screen aja. Bentar. Bentar guys. Udah muncul belum? Udah ya? Oke. Nah, jadi kita akan belajar tentang elastisitas harga di next. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau ngasih gambaran besarnya aja nih, kayak apa sih yang akan kita belajarin di materi kali ini gitu. Yang pertama itu tentang konsep ataupun pengertian si elastisitas harga.
Yang kedua, itu rumus elastisitas harga, di mana rumusnya juga ada banyak macamnya, nggak banyak juga sih. Yang ketiga, itu klasifikasi elastisitas harga, itu juga ada macam-macam juga jenisnya. Yang keempat, kurva elastisitas harga, dan yang terakhir itu ada contoh soal. Terus pas udah selesai, ibu bakalan kasih tugas buat kalian. Di next. Nah, pengertian elastisitas harga ini mungkin secara gampangnya aja kali ya. Jadi elastisitas harga tuh tingkat kepekaan suatu barang atau barang itu kan kuantiti ya. Nah, makanya ini lambangnya tuh huruf Q gitu, artinya kuantiti gitu. Jadi elastisitas harga itu tingkat kepekaan suatu barang atau Q yang diakibatkan adanya perubahan harga atau price gitu. Mungkin kalau misalkan biar lebih gampang, jadi ibu contohin pakai apa ya? Sebentar. Eh, Nah, ada. Nih, contohnya tuh ini kan karet nih. Kita ibaratin aja. Ini karet. Karet itu kan barang yang bentuknya lingkaran. Terus elastis kan. Kalau misalkan kita tarik si karet ini, nih, tuh tarik, itu kan berarti ini tuh elastis nih. Nih, terus itu juga konsepnya tuh sama itu dalam ekonomi. Jadi ibaratkan si karet ini tuh barang, terus tenaga yang aku gunain untuk narik si karet itu harga. Jadi misalkan harga nih, aku narik nih, set. Nah, terus kan ini pakai tenaga kan. Ibaratnya tenaganya tuh harga dan ini tuh barang. Nah, kalau misalkan harganya berubah, jadi permintaan atas suatu barangnya itu otomatis berubah gitu. Nah, ini namanya barang yang elastis gitu. Em, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain atau minta diulang boleh. Siapa tahu ada yang belum paham. Oke, udah paham semua. Atau contoh lain, ini deh, nih, lip tint. Jadi, misalkan nih, sekarang tuh harga lip tint ini tuh 70.000. Nah, jumlah permintaan pas harganya 70.000 itu 100 gitu, misalkan. Terus tiba-tiba si lip tint ini tuh ada diskon. Jadi misalkan jadi 60.000. Nah, pas harganya 60.000, pas saya diskon jadi 60.000, jumlah permintaannya tuh jadi naik, jadi 200 gitu. Nah, si lip tint ini tuh udah termasuk barang yang elastis karena adanya perubahan harga tuh menyebabkan permintaan yang diminta atas lip tint ini tuh semakin bertambah gitu. Itu konsep yang gampangnya aja ya. Kalau misalkan eh, nanya elastisitas itu apa, pokoknya adanya eh, per adanya perbedaan jumlah permintaan yang diakibatkan oleh perubahan suatu harga gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau nggak ada, ibu next aja kali ya. Oke. Nah, kedua itu tentang rumus elastisitas. Rumus elastisitas itu sebenarnya ada tiga, cuman yang ibu taruh untuk materi kali ini itu cuma dua, karena yang dipakai untuk kali ini tuh cuma ada dua gitu. Yang pertama itu elastisitas demand atau supply. Kenapa disatuin? Karena emang rumusnya sama, jadi nggak ada perbedaan antara permintaan dan juga penawaran. Itu rumusnya delta Q, persentase delta Q dibagi oleh persentase delta P, di mana persentase delta Q itu persentase perubahan kuantitas atau barangnya itu sendiri. Sedangkan persentase delta P itu persentase perubahan harga atau price. Itu. Nah, kapan sih rumus ini tuh digunain untuk di soal atau di mana? Nah, ini digunain kalau misalkan yang diketahui di soal itu berupa persentasenya gitu. Jadi bukan barang pertama apa harganya berapa gitu, tapi tentang persentase si perubahannya. Nih ada contohnya untuk penggunaan rumus persentase ini.
Nah, contohnya tuh ini, jika harga daging ayam mengalami peningkatan sebesar 22% dan disertai dengan penurunan kuantitas yang diminta hingga 25%, maka hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap daging ayam titik 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 gitu. Nah, di soal ini karena diketahuinya persentase perubahannya, jadi kita pakai rumus yang delta A persentase delta Q dibagi sama persentase delta P. Gitu. Jadi kalau misalnya soalnya gini, jadi kalau misalnya soalnya gini nih, ada persentase, gunain rumus yang satu ini. Gitu. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini yang paling sering digunain sih ini, itu elastisitas demand atau supply sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1 gitu. Nah, di mana untuk keterangannya itu sendiri, delta Q ialah perubahan kuantitas barang dan delta P itu perubahan harga barangnya. Gitu. Sedangkan P1 itu harga yang dicantumkan di awal dan Q1 juga kuantitas yang dicantumkan di awal gitu. Nah, rumus ini tuh kapan sih digunainnya gitu, pas soalnya yang mana gitu. Nah, jadi si rumus ini digunain kalau misalkan yang diketahui di soal itu berupa harga pertama, barang pertama, ataupun harga kedua dan juga barang kedua gitu. Nah, Ibu kasih contoh soalnya. Nah, ini nih. Jadi untuk contoh soalnya tuh pada saat harga Rp4.000, jumlah barang yang diminta itu 30 unit. Kemudian harganya turun nih jadi 3.600. Jumlah barang yang diminta sebesar 60 unit. Besar nilai koefisien elastisitasnya adalah titik titik titik. Nah, ini kan diketahuinya nih harga pertama tuh 4.000. Barang yang diminta tuh 30 unit. Nah, itu kan berarti masuknya ke P1 sama Q1. Nah, sedangkan untuk ngitung delta Q dan delta P itu tinggal 4.000 dikurangi 3.600 sama 60 dikurangi 30 gitu. Nah, kalau misalnya diketahuinnya tuh eh, har dua harga yang berbeda dan dua unit yang berbeda, itu pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalkan diketahuinnya tentang persentase perubahannya, itu pakai rumus yang satu ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum dilanjut? Ayo. Ayo. Paham. Paham kali ya? Ini pada kemana ini teman-teman semua? Lanjut aja. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu tentang klasifikasi elastisitas harga gitu. Nah, untuk klasifikasi elastisitas harganya itu ada 5. Yang pertama itu barang yang elastis, di mana koefisiennya itu lebih dari 1. Nah, maksud barang elastis itu kayak gimana sih? Jadi, barang yang elastis itu permintaannya tuh sangat responsif gitu kalau misalkan ada perubahan harga. Contohnya nih, apa ya? Smartphone. Jadi pas harga, ya smartphone, HP deh HP. Jadi pas harganya 1 juta itu permintaannya 100. Sedangkan pas harganya turun 10%, misalkan jadi 900, itu permintaan konsumen terhadap handphone ini tuh jadi meningkat dari yang tadi 100 jadi 300 deh. Nah, itu disebut barang yang elastis. Nah, untuk contoh barangnya tuh barang mewah, contohnya kayak tadi handphone, terus mungkin motor, mobil gitu, di mana kalau misalkan ada peningkatan peningkatan ataupun penurunan harga, otomatis itu merubah apa ya namanya? Merubah permintaan konsumen terhadap si suatu barangnya. Gitu. Paham nggak nih kira-kira apa yang Ibu jelasin? Kalau udah paham,
Ibu next aja kali ya. Oke, next. Nah, yang kedua itu barang inelastis, yaitu koefisiennya kurang dari satu gitu. Nah, barang inelastis tuh barang kayak gimana sih gitu. Nah, barang inelastis tuh artinya itu permintaan ataupun penawarannya tuh tidak terlalu responsif gitu terhadap perubahan harga. Maksudnya tuh kayak gimana? Jadi kalau misalkan ada perubahan harga yang dikit, itu nggak mempengaruhi permintaan terhadap si barang tersebut, gitu. Contohnya nih, misalkan di beras, contohnya beras. Jadi misalkan harga beras nih naik jadi 50%. Nah, terus, nggak mungkin dong pas harganya naik 50%, jadi kita ngurangin si konsumsi beras itu langsung 50% gitu kan. Paling kita nguranginnya tuh sebesar ya 10% lah gitu, nggak mungkin kayak misalkan harganya naik 50% terus tiba-tiba kita konsumsi beras juga turun jadi 50% gitu kan, enggak gitu. Mungkin turunnya paling di 10% atau 20%. Karena kenapa? Logikanya, beras itu kan kebutuhan primer kan. Kayak meskipun harga naik, ya karena ini kebutuhan primer kita untuk makan kita sehari-hari, eee, nggak mungkin dong, mau nggak mau kita harus beli, gitu. Mungkin kalau turun pun nggak sampai yang turun drastis gitu, paling yang tadinya biasanya beli 5 liter gitu, jadi turunnya 4 liter gitu kan, nggak mungkin kan langsung turun belinya langsung 1 liter gitu ya, kalian ya bisa makan dong, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih tentang barang yang inelastis? Oke, kalau nggak ada, Ibu next lagi. Nah, yang selanjutnya itu inelastis sempurna. Ya, inelastis sempurna itu koefisiennya sama dengan nol gitu. Kenapa? Berarti ini tuh kalau misalkan ada perubahan harga, itu penawaran dan permintaannya sangat teramat tidak responsif gitu. Contohnya tuh di garam dan bumbu dapur. Kenapa? Karena kalau misalkan harga misalkan nih, harga garamnya tuh dari yang tadinya 1.000 turun jadi 500 dari yang tadinya 1.000 itu permintaannya, 200 gitu. Nah, turun nih jadi harganya di 500 perak. Itu jumlah permintaannya tuh akan tetap sama, ya itu tadi Ibu nyebut berapa ya? 200 gitu. Nah, kenapa tetap sama? Karena garam dan bumbu dapur ini tuh penggunaannya sesuai kebutuhan gitu, sesuai, takarannya masing-masing gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan, kita seminggu konsumsi garam biasanya 1 bungkus gitu, terus pas harga garam turun, kita berubah nih konsumsi dari yang tadinya seminggu sebungkus jadi sehari gitu, sehari habis sebungkus gitu kan nggak mungkin gitu. Ya balik lagi karena garam dan bumbu dapur ini pemakaiannya sesuai dengan takarannya masing-masing, gitu. Di next aja kali ya. Nah, untuk selanjutnya itu elastisitas sempurna, di mana koefisiennya itu tak terhingga, gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi, kalau misalkan ada perubahan harga sedikit aja ada perubahan harga, itu permintaan dan penawarannya tuh sangat-sangat teramat responsif, gitu. Sebenarnya ini ada beberapa yang ngomong ini nggak ada contohnya gitu, tapi ibu kasih contohnya tuh di BBM. Kenapa gitu? Karena setiap hari biasanya itu permintaan terhadap BBM di setiap harinya tuh bertambah gitu, meskipun harganya nggak turun. Apalagi kalau misalkan harganya turun gitu. Kenapa? Karena BBM ini kan
nggak punya barang substitusi ya, di mana di Indonesia nih hampir setiap rumah itu pasti punya motor. Hampir setiap rumah tuh motornya nggak cuman satu dan nggak cuman 2 gitu, pasti ya minimal 2 deh, setiap rumah tuh pasti ada motor. Nah, otomatis kalau misalkan, bensin yang ada di motor itu habis, ya kita langsung beli BBM dong, gitu. Jadi kalau misalkan, eee karena BBM ini nggak ada substitusinya, jadi setiap orang kalau misalkan beli bensin atau bahan bakar itu kan pasti langsung beli BBM gitu, maksudnya nggak beli yang lain, nggak mungkin pakai air juga kan, gitu. Makanya ini masuknya ke elastisitas sempurna, seperti itu, di mana koefisiennya tidak terhingga. Oke, di next. Nah, yang terakhir itu unitary elastis, di mana koefisiennya itu sama dengan sama dengan 1. Itu contohnya tuh barang sekunder, gitu. Ini untuk klasifikasi elastisitas harga. Sebelum dilanjut nih ke kurva ya tadi, ke kurva, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm, nggak ada? Atau ada? Oke, kita lanjut aja. Nah, ini contoh kurva elastisitas, gitu. Pertama, itu elastis, di mana koefisiennya lebih dari 1. Nah, contohnya nih, Ibu jelasin dikit aja ya. Jadi misalkan P di sini tuh 3, misalkan P di sini tuh 3, terus pas harganya 3, permintaan terhadap barang tuh 1, misalkan di sini 1. Ini sebenarnya bisa digambar sih, tapi nggak bisa wait. Bisa bisa. Nah, misalkan di sini 3, cepet banget. Terus kita ke bawah. Nah, ini 1. Itu pas harganya 3, permintaan terhadap si barangnya tuh 1. Nah, pas harganya turun nih di sini deh, lurus dong. Nah, pas harganya turun jadi 2 nih, permintaan terhadap suatu barang tuh naik. Jadi contoh 4. Nah, ini disebut kurva untuk jenis yang elastis gitu. Jadi bentuknya tuh landai, lebih ke agak mendatar sih. Landai, terus ini contohnya tadi udah Ibu jelasin, dan ini untuk kurva elastis, di mana contoh barangnya tuh barang mewah, tadi kayak handphone, terus motor, terus apa lagi ya? Ya pokoknya barang-barang tersier lah, barang-barang tersier. Gitu. Nah, untuk yang kedua itu unitary elastis sama dengan 1 untuk barang sekunder. Jadi, ini nggak landai, nggak mendatar, nggak vertikal, nggak horizontal, nggak juga curam gitu. Jadi, di eh, pertengahannya aja gitu. Terus yang ketiga itu inelastis, di mana koefisiennya kurang dari koefisiennya kurang dari 1. Contohnya tuh barang kebutuhan pokok. Nah, ini misalkan ini nih, harganya di sini 4 deh. Ih, jelek banget 4-nya. Bentar, bentar. Bentar, bentar, ulang, ulang. Nah, ini 4. Terus, Q-nya 1 deh. Nah, terus pas harganya turun jadi, di sini 2 2. Saya turun jadi 2. Jumlah permintaannya 2 juga. Nah, gitu. Nah, jadi pas harganya 4, itu jumlah permintaannya 1. Nah, pas harganya turun jadi 2,
jumlah permintaannya tuh naiknya cuma satu doang gitu. Jadi, eee, ada perubahan harga ini, jadi permintaan suatu barang ini nggak terlalu responsif terhadap perubahan harganya gitu. Ini disebut, kurva inelastis di mana koefisiennya kurang dari satu. Terus contohnya barang kebutuhan pokok. Jadi ini untuk gambar kurva yang inelastis, gitu. Di next. Kok nggak bisa di next? Entar, hapus dulu kali ya? Iya deh, entar ya teman-teman. Eh, oh iya bener. Salah. Wait, kayaknya harus dihapus dulu guys sih. Ini. Hmm, ya nggak bisa. Ntar, wait. Nah, Allah, maaf, maafin ya semuanya. Terus yang, oh tiga, empat, salah, typo ini typo. Ini yang keempat. Itu inelastis sempurna sama dengan nol. Jadi bentuk kurvanya tuh vertikal gitu. Jadi gini nih misalkan. Jadi pas harganya tuh, nah pas harganya di sini 4 deh. 4 jumlah permintaannya 2. Nah, pas harganya turun nih jadi 1, kok jenggot? Nah, jumlah permintaannya itu tetap 2 gitu. Jadi inelastis sempurna ini tuh eh, jumlah permintaannya itu akan sama, jadi nggak sangat teramat nggak responsif gitu terhadap si perubahan harga. Meskipun harganya turunnya lumayan banyak gitu, tapi permintaannya itu tetap sama gitu. Nah, ini untuk kurva si inelastis sempurna yang contohnya tadi garam dan juga bumbu dapur. Yang terakhir nih, ini 5 harusnya. Itu elastis sempurna di mana koefisiennya tidak terhingga, yaitu contohnya BBM. Bentuk kurvanya tuh horizontal karena meskipun harganya tetap sama di misalkan 3, permintaannya tuh kayak bisa di satu, jadi permintaannya tuh tak terhingga gitu loh. Gitu, jadi untuk bentuk kurvanya itu horizontal. Gitu teman-teman. Untuk pembahasan materi udah selesai sih, cuman sampai di apa namanya? Di klasifikasi elastisitas. Jadi sebelum kita lanjut nih ke contoh soal, ada yang mau tanyain dulu nggak nih? Sebelum dilanjut, ini masih pada hidup kan? Maksudnya nggak pada ditinggalin nih Zoom-nya. Masih, Alhamdulillah. Oke, langsung ke contoh soal aja kali ya. Tuh kan, nggak bisa di next lagi. Ntar, wait. Nah, contoh soalnya ini ibu pakai dari yang tadi sih contohnya, cuman ya udah nggak apa-apa. Jadi, wait. Nah, pertama, itu jika harga daging ayam mengalami peningkatan sebesar 22% dan disertai dengan penurunan kuantitas yang diminta hingga 25%, maka hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap daging ayam titik 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 titik. Nah, ini ini pasti tahu kan rumusnya pakai yang mana gitu. Tadi kan udah dikasih tahu. Di next ya. Kok nggak bisa di next mulu? Nah, ini berarti pakai rumusnya yang elastisitas demand atau supply itu sama dengan
berarti ini pakainya demand, bukan nggak ada supply-nya, gitu. Jadi, persentase perubahan barang dibagi sama persentase perubahan harga, di mana persentase perubahan barangnya tuh bersebesar 25%. Terus persentase perubahan harganya 22%. Jadi nanti 25% dibagi 22%, gitu. 25 bagi 22 hasilnya 1,13. Nah, kalau misalkan 1,13 itu masuknya ke elastisitas yang mana? Elastis kah? Inelastis? Atau unitary? Atau inelastis sempurna? Atau elastis sempurna? Ada yang bisa jawab? Langsung unmute aja. Oke, Dita. Masuknya di elastis. Bener nggak nih? Bener dong. Nah, jadi koefisien itu kan 1,13, di mana E-nya tuh berarti lebih dari 1 dong. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, itu termasuk dalam permintaan yang elastis. Bener buat Dita. 100. Oke, di next. Nah, ini soal yang kedua. Ini lagi-lagi salah. Harusnya 2. Jadi pada saat harga 4.000, jumlah barang yang diminta itu 30 unit. Kemudian harganya turun jadi 3.600. Jumlah harga yang diminta itu naik jadi 60 unit. Kayaknya dari soal juga udah kelihatan sih ini termasuk barang yang elastis atau inelastis kah. Tapi kita pakai rumusnya aja. Jadi besar nilai koefisien elastisitasnya adalah titik, titik, titik. Ini rumusnya pakai yang pakai yang P1 sama P1 sama Q1 ya berarti. Nah, kita analisis dulu gitu. Jadi diketahui harga barang mula-mula P-nya tuh 4.000. Terus jumlah permintaan mula-mulanya 30 unit. Kemudian harganya turun jadi 3.600. Perubahan harganya delta P-nya itu 4.000 dikurangi 3.600. Jadi 400 perak. Terus untuk perubahan jumlah permintaannya itu 60 dikurangi 30, jadi 30 unit. Gitu. Nah, ini pakai, aduh ini burem banget ya Allah. Ya, semua kelihatan deh. Jadi pakai rumusnya yang delta Q dibagi delta P dikali P dikali Q. Gitu. Nah, untuk delta Q-nya itu sendiri kan 30 unit. Masuk nih di rumus. 30 dibagi delta P-nya tuh 400 rupiah. Jadi masuk di 400. Dikali P1-nya tuh 4.000. Jadi tulis di sini 4.000. Terus Q1-nya 30 unit. Masuk di sini 30. Terus tinggal sebenarnya dicoret-coret gitu-gitu bisa. Tapi ya ini kayaknya dicoret sih. Ntar. Nah, kan 30 sama nih. Kita coret aja. Sini juga kita coret. Jadi sisa 4.000 dibagi 40. Nah, 4.000 dibagi 40 itu kan sama dengan 10. Gitu. Sebentar. Kita hapus dulu. Salah. Nah, sama dengan 10 nih. Jadi nilai elastisitas permintaan berarti ya. Permintaannya tuh 10, di mana 10 ini kan lebih dari 1 nih. Jadi dengan nilai 10 itu, maka ini termasuk ke dalam permintaan yang elastis gitu di next. Selesai. Jadi untuk sebelum ditutup deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gitu. Ayo, yang mau nanya, takutnya ada yang belum ngerti gitu. Gak ada. Kayak kalau nggak ada, Ibu kasih tugas aja deh. Ini buat belajar lagi. Itu sebentar. Dilihat dulu. Nah.
Kalian kerjain di buku paket halaman 140, nomor 1, 3, 5, sama 7. 4 nomor aja itu gampang dari yang tadi Ibu jelasin. Ini mah ngerjain gini mah bentaran juga bisa gitu. Kerjain terus minggu dep enggak, di-scan, di-send ke Classroom. Tenggatnya sekarang hari Selasa, tenggatnya berarti sampai Minggu gitu, Ibu tunggu sampai Minggu jam 00.00 gitu. Jadi mungkin ini beneran nih nggak ada yang mau nanya lagi? Oke, karena nggak udah udah paham semua, amin. Jadi untuk pembelajaran kali ini tentang elastisitas harga, Ibu tutup. Makasih atas perhatian kalian semua, makasih yang udah pada join, makasih yang udah on cam, makasih yang udah ngejawab pertanyaan Ibu. Tugasnya jangan lupa dikerjain, diperhatiin juga di deadline pengumpulannya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Bentar Ibu, stop share dulu. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Sebelum ditutup, ucapin alhamdulillah dulu deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mmm, oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang mau minta PDF, nanti PDF Ibu share ke ketua kelasnya. Terus kalau misalkan ada yang masih belum paham, terus malu nanya di sini, boleh PC ke Ibu aja, gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua, Ibu izin live.